Teddy itu adalah jalur masuk hampir satu-satunya ke Prabowo, karena Prabowo itu tidak membawa handphone. Tidak pegang Jadi ya? tidak pegang handphone. Ya. Jadi jalur komunikasi, agenda Prabowo, siapa yang bertemu dengan Prabowo itu melalui Teddy. Tapi pasti Teddy punya alasan yang membuat dia mesti menyaring tamu-tamu atau agenda yang mesti dihadiri oleh Prabowo setiap hari. Apa itu alasannya itu ya? Jadi mayoritas pejabat yang ingin datang ke Prabowo itu selalu membawa masalah. Waduh, banyak sekali masalah di negeri ini. Ketika Prabowo pertama kali dilantik sebagai presiden sampai sekarang, berapa banyak tuh kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, sudah diumumkan, sudah ditetapkan, tapi kemudian dianulir oleh Prabowo sendiri. Gara-gara Prabowo juga menurut gua. Karena dia menerapkan leadership komando. Iya, kan? Komando sentralistik terpusat, sehingga ketika itu diterapkan, anak buahnya para menteri, kepala lembaga itu takut salah gitu kan. Takut dianulir gitu kan. Tadi kan hampir semua diurus oleh Teddy gitu ya. Tapi ada celah kecil gitu ya untuk berkomunikasi dengan presiden di jalur formal. Yakni melalui Mensesnek, Budiman Sujatmiko. Dia mengatakan bahwa setiap 6 bulan sekali lembaganya atau badannya itu mengirimkan laporan capaian hasil kinerja kepada Mensesnek, tapi melalui LO. LO-nya siapa? Wah, Mensesnek. Tapi dibaca nggak atau sampai nggak? Jangan-jangan Teddy ini seperti Uncle Pram nih, sukanya ngedit-ngedit. Ada yang mengkurasi ketika pejabat ingin bertemu dengan presiden lalu memaparkan hasilnya. Salah satunya kan melalui Teddy ya. Teddy itu melihat dan memfilter materi yang disampaikan oleh pejabat kepada presiden. Salah satunya jika slide itu kebanyakan. Dan juga kerap kali dalam rapat kabinet itu tidak ada notulensi, Kang. Waduh, terus gimana tuh? Pun ketika Prabowo datang berkunjung ke luar negeri ya, hasil dari kunjungan ini tidak kemudian di briefing langsung ke menteri-menteri hasilnya apa, sehingga tidak ada follow up-nya gitu. Ini yang juga membuat mereka bingung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita ambil satu berita ya. Nanti saya harus datang ke CNN. Ada Indonesian Political Show dengan tiga menteri ya, satu menteri, satu wakil menteri, dan satu pollster ya, Yunarto Wijaya. Kalau Yunarto masih pro istana ya berarti 4-1, tapi kalau sudah independen ya lumayan lah 3-2 ya. Jadi political show-nya spesialnya adalah Presiden dan Kabinet Baru Harapan Indonesia Maju. Ya, Senin 21 Oktober 2030 WIB ya. Oke. Mudah-mudahan ya. Oke. Coba kita bacakan berita yang menarik ini, yaitu soal Mayor Teddy. Tadinya saya tidak tahu namanya Teddy apa gitu. Rupanya ini Mayor Teddy yang menjadi Seskap ya. Dasko .2 Mayor Teddy tak perlu mundur dari TNI. Seskap tak setingkat menteri. Ya sudahlah, terserah kaulah. Kalau orang Medannya suka-suka lah. How come ya tidak setingkat menteri? Gimana cara menghitungnya ya? Walaupun dia dianggap wakil menteri misalnya, ya tetap saja itu adalah jabatan politik yang harusnya membuat TNI mundur. Itu kan jabatan politik, bukan jabatan karir atau bukan jabatan penugasan. Itu adalah jabatan politik, political ya,
bukan juga jabatan penugasan. Tapi kita baca dulu Sobat Era sekalian ya, alasannya apa ya. Sekali lagi Dasko.2 ya, kita ulangi judulnya ya. Dasko.2, Mayor Teddy tak perlu mundur dari TNI, Seskap tidak setingkat menteri. Luar biasa ya. Jadi di Undang-Undang TNI itu ada jabatan-jabatan di luar TNI yang bisa ditugaskan kepada TNI aktif. Ya, seperti misalnya ya jabatan di Kemenhan, jabatan di itu BNPT pun itu sebenarnya apa istilahnya? Awalnya nggak bisa BNPT itu karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang TNI. Ya, misalnya Lemhanas, Wantanas, ya itu bisa. Bakamla gitu-gitu. Jadi ada beberapa BNPT misalnya BIN gitu. BIN nggak bisa juga aktif karena itu setingkat menteri. Jadi oke, kita coba bacakan ya. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan posisi ajudan Presiden Prabowo Subianto yaitu Mayor Teddy dalam kabinet. Sebab banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang anggota TNI aktif dengan pangkat mayor bisa mengisi posisi sekretaris kabinet. Dasko menjelaskan Mayor Teddy menjabat sebagai sekretaris kabinet dengan posisi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. What? Struktur dan bagian organisasi sudah ada perubahan sehingga tidak ada Menseskap tapi digabung di bawah Mensesnek. Wow, kata Dasko saat dihubungi melalui pesan singkat Selasa 21 Oktober. Sehingga dengan posisi ini menurut Dasko, Mayor Teddy tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai TNI aktif. Karena Dasko mengatakan jabatan Seskap ini tidak lagi setingkat menteri. Sehingga dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri lanjutnya. Kini jabatan Seskap yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Anung berada di bawah Sesnek dan boleh diisi oleh perwira TNI dengan batasan paling tinggi setara eselon 2 atau Brigjen. Nah, strukturnya Seskap itu ada di bawah Setnek, sama seperti jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri seperti Sesmil, Sespri dan lain-lain yang batasannya adalah paling tinggi setara eselon 2 atau kalau di TNI Polri paling tinggi setara Brigjen katanya. Ya suka-sukalah. Luar biasa ya. Jadi sekretaris kabinet itu downgrade. Lah, kalau downgrade kenapa diumumkan? Iya kan? Ngapain diumumkan? Yang diumumkan itu kan adalah jabatan menteri setingkat menteri. Ngapain? Kan Sekmil kan tidak diumumkan. Sekretaris presiden tidak diumumkan. Ngapain diumumkan? Bukan setingkat menteri atau setingkat wakil menteri. Tapi jabatan setingkat eselon 1 atau eselon 2. Ya udahlah suka-suka kau lah ya kan. Itu ya, setara eselon 2 atau Brigjen ya. Kini jabatan Seskap yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Anung berada di bawah Sesnek dan boleh diisi oleh perwira TNI dengan batasan paling tinggi setara eselon 2 atau Brigjen. Dengan batasan paling tinggi. Jadi downfall dia. Pertanyaannya adalah apakah sekretaris kabinet ikut dalam sidang kabinet? Kalau ikut dalam sidang kabinet, kursinya di mana? Jangan-jangan kursinya di dekat Prabowo Subianto. Ya udahlah, suka-suka kaulah ya kan. Jadi sobat era sekalian, jadi kalau dulu Seskap itu sekretaris kabinet setingkat menteri, kalau sekarang setingkat wakil menteri pun tidak. Jadi cuma setingkat eselon 2 saja. Ya kan? Setingkat eselon 2 cuma. Karena hanya dijabat sampai Brigjen. Setingkat eselon 2 cuma. Jadi cuma setingkat sekretaris militer, sekretaris presiden, sekretaris kabinet itu sama jabatannya. Itu eselon berapa itu? Jabatan itu. Eselon 1, eselon 2. Ya sudahlah. Kenapa diumumkan? Kalau memang jabatan itu bukan jabatan politik. Kan tidak masuk dalam line up harusnya. Tidak masuk line up, tidak perlu diumumkan. Enggak perlu diumumkan, orang jabatan bukan jabatan politik kok.
Kalau diumumkan itu kan masih berpikir bahwa itu adalah jabatan politik setingkat menteri atau setingkat wakil menteri, bahkan nomenklaturnya ada di menteri. Ya kan? Diumumkannya itu ada di kementerian. Nanti kita cek lagi ya, diumumkannya di mana. Begitu sobat era sekalian ya, kalau berkuasa sih memang enak ya. Tinggal disesuaikan saja ya. Prabowo pengen menterinya banyak, undang-undangnya diubah. Ya, pengen merekrut Teddy, nomenklaturnya diubah. Ya sudah, mau diapain lagi? 2 contoh sudah ya kan? 2 contoh ya. Kemudian Pigai sambutannya di Sertijab ketawa. Kenapa ya? Suka-suka dia mereka punya negara ini. Suka-sukalah mumpung berkuasa sakarepmu. Kalau berkuasa ya begitu, apa juga halal. Mana dengar suara rakyat. Sudahlah biarin aja lah mereka suka-suka mereka, jangankan cuma itu, wakil nggak cukup umur aja bisa aja. Peraturannya bagaimana? Kalau ada peraturan harus ikut peraturan. Ya peraturannya kalau Seskap itu setingkat menteri dulunya, sekarang sudah diubah katanya, bukan lagi setingkat menteri, tapi sudah di bawah menteri. Kita aneh juga, Dasko aja hadir di pengumuman menteri itu sebagai apa dia? Kalau dia sebagai ketua harian nggak bisa. Dari sisi tata negaranya nggak nyambung. Pertama, dia pemenang pemilu. Siapa bilang? Yang memenangkan pemilu itu Prabowo Subianto, bukan partai politik Gerindra. Kebetulan saja diusulkan oleh partai politik, tapi bukan Gerindra saja yang mengusulkan. Kalau Gerindra saja nggak cukup kursinya. Tapi kan dia wakil ketua DPR. Kenapa ketuanya nggak hadir kalau begitu? Suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah, ntar kalau sudah sekarat juga. Terserah kamu lah gimana mau optimis, pembentukan kementerian saja sudah kacau. Terus penentuan menteri-menterinya berubah-ubah, gimana mau gaskan? Oke gas ya. Ya cobalah. Konstitusi saja diubah seenaknya kok, apalagi hanya undang-undang, gak ngaruh. Lalu gajiannya bagaimana dong? Nah penting juga. Lalu gajiannya gimana dong? Jangan-jangan gajiannya setingkat menteri. Waduh kacau. Negeri suka-suka. Baguslah kalau itu maunya. Rangkap jabatan meniru Erick Thohir. Ini buzzer Mulyono kok masih eksis aja ya. Koordinatornya siapa sih? Di mana-mana ya mereka. Kemudian sudahlah, mending kita liatin aja suka-suka mereka lah, mau mereka ngapain. Jangankan cuma Mayor Teddy, Gibran gak cukup umur aja bisa bagi mereka. Sekarang kita cuma bisa nonton dan nikmati 5 tahun ke depan. Paling gak nyambung itu Menteri Kehutanan dikasih sama yang kurang pengalaman di kehutanan, dan keahlian dan pendidikannya jauh banget, keahliannya kayak A ke F. Kan Dwi Fungsi ABRI sudah diaktifkan Jokowi lagi bang. Tadinya saya berpikir undang-undang TNI sudah berubah. Undang-undang TNI-nya belum berubah, bro. Kalau undang-undang TNI-nya belum berubah, ya nggak boleh. Ya kan? Ini kan sekretaris kabinet ini jabatan politik harusnya. Kok bisa dikasihkan seorang perwira aktif? Karena kabinet urusannya, kabinet itu politik. Jadi ya, sobat era sekalian, ada 2 sekretaris sesungguhnya yang fungsinya berbeda. Sekretaris negara itu berfungsi melayani presiden sebagai kepala negara. Makanya dibilang sekretaris negara. Sekretaris kabinet melayani presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu sebenarnya perbedaannya. Jadi ada sekretaris kabinet yang ngurusin kabinet. Ada sekretaris negara yang mengurusi urusan-urusan negara karena presiden sebagai kepala negara. Kalau sekarang dibawa Mensesnek semua ya sudah. Tapi ternyata jabatannya bukan menteri juga. Lalu apa? Karena di zaman Prabowo Subianto, di zaman Jokowi, sekretaris kabinet itu ya setingkat menteri. Ada staf khususnya yang sama-sama jabatan eselon 1B. Dulu Andi Wijayanto ya. Staf khusus Andi Wijayanto itu waktu itu adalah Alexander Ley. Teten Mas Duki ya, yang sekarang Teten Mas Duki jadi menteri, sekarang nggak tahu lagi bunyinya kemana ya, kelihatannya dia sudah cukup selesai ya. Begitu sobat era sekalian ya.
Apa yang Refli Harun ketahui tentang info tentang partai atau ormas perubahan? Kapan dideklarasikan? Harusnya 20 Oktober dideklarasikan dan jangan sampai kehilangan momentum. I don't know exactly. Kalau melanggar undang-undang TNI berarti Prabowo melanggar sumpah presiden dong. Iyalah. Ya. Awal-awal saja. Karena pasti ini kan kepentingan presiden betul, ya, membawa Mayor Teddy. Ya kan? Mengangkat Mayor Teddy. I don't know exactly, ya. Dua manusia hebat, Jokowi, LBP akan tetap mendampingi presiden. Hebat Prabowo Subianto. Kalau presiden hebat nggak perlu dibayang-bayangi atau didampingi. Presiden hebat itu nggak perlu rely on masa lalu, ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu saja ya yang kita bisa bagikan. Dan apa ya? Yang jelas kalau kita kembali kepada Undang-Undang TNI, ya, Undang-Undang nomor 34, ya, itu ada pasalnya, ya. Tuh pasalnya tidak sembarangan jabatan, ya. Jadi coba kita lihat misalnya penugasan, kita lihat tuh penugasan di luar ini, ya, pasalnya pasti ada pasalnya nih. Bentar ya, mudah-mudahan nih nggak tebel banget nih. Ternyata tebal juga ya, sampai 68 halaman. Jadi ada jati diri, kedudukan, kemudian peran, fungsi dan tugas, ya. Kemudian apalagi ya? Yang jelas itu ada pasal-pasal tertentu, ya, di mana TNI boleh. Nanti kita cari ya pada kesempatan berikutnya karena ini mau maghrib, ya. Jadi Sobat Era sekalian, TNI itu boleh ditugaskan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan apa yang sudah diatur. Karena ini kan dui fungsi TNI sudah diakhiri pada era reformasi. Kalau mau dihidupkan lagi dengan penunjukan Mayor Teddy dan kemudian disesuaikan, katakan ini di bawah. Waduh, bagaimana mungkin kalau jabatannya di bawah tapi fungsinya sama? Ya sudahlah, suka-suka kaulah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.